Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam tausiah Ramadan, dan kali ini kita akan membahas tentang mencari Lailatul Qadar dengan iktikaf. Bapak Ibu, apakah Lailatul Qadar itu apa sebetulnya? Lailatul Qadar itu yaitu malam yang agung. Malam yang agung. Kemudian malam yang agung ini digunakan Allah untuk menurunkan Al-Quran dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah, langit yang pertama. Ya, di Baitul Izzah diturunkan oleh malaikat Jibril dalam satu kitab begitu. Kemudian Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan keadaan, sesuai dengan zaman saat itu selama 23 tahun. Jadi bukan diberikan kepada Nabi Muhammad satu kitab 30 juz, tidak, tapi diturunkan Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang pertama itu dalam bentuk satu 30 juz, ya, diberikan kepada Muhammad SAW dalam dirinci-rinci sehingga 30 juz. Ma'asyiral muslimin, Allah menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, yaitu di dalam Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Sadaqallahul. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, yaitu ketika Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya, yaitu di waktu Lailatul Qadar. Bagaimana Rasulullah SAW merayakan Lailatul Qadar? Karena Allah menurunkan Al-Quran yang mulia di malam yang mulia kepada makhluk yang mulia, diturunkan oleh makhluk juga yang mulia. Diturunkan malaikat Jibril, kemudian di waktu malam yang mulia, yaitu malam Qadar. Mengapa dikatakan malam mulia? Karena Allah melipat gandakan ibadah kita sampai 1000 bulan. Artinya sama dengan 80 sampai 83 tahun. Satu kali beramal saat itu, apakah sholat, apakah tilawah, apakah membaca, apakah berdoa, apakah zikir, pahalanya itu dilipat gandakan sama dengan 1000 bulan. Nah, itu. Bagaimana praktek yang Rasulullah SAW merayakan ini? Ya kan, biasanya umumnya orang merayakan sesuatu dengan hura-hura, dengan makan-makan yang enak, dengan joget-joget dan sebagainya. Namun ini tidak berlaku dalam Islam, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Jadi Rasulullah SAW merayakan Lailatul Qadar dengan iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktakafa ya'takifu iktikafan. Iktikaf itu mendiamkan diri untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hura-hura, bukan joget-joget, bukan, tapi mendiamkan diri, menyambungkan diri, menenangkan diri untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang iman itu adalah orang-orang yang hatinya tenang karena zikir kepada Allah. Zikir, banyak zikir, akhirnya hatinya tenang.
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah hati menjadi lebih tenang, lebih tentram, lebih nyaman, lebih selese. Nah, kata orang Malaysia lebih selese, ya. Itu. Sehingga Nabi merayakan Lailatul Qadar bukan dengan hura-hura, tapi dengan terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya Nabi dulu mempraktikkan 10 malam pertama, tapi belum yakin, ya kan. Kemudian di tengah-tengah 10 malam yang tengah, ternyata Nabi juga akhirnya masih ragu juga. Tapi ternyata Nabi yang terakhir adalah melaksanakan iktikaf di Lailatul Qadar untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir, mulai malam 21, malam 22, malam 23, ya kan, sampai seterusnya sampai akhir. Kalau bisa 10 hari yang terakhir kita gunakan untuk banyak beribadah di masjid, ya, namanya iktikaf itu di masjid, ya kan, iktikaf. Apakah boleh iktikaf di rumah? Kalau di rumah silahkan boleh berzikir, silahkan boleh baca Quran, silahkan boleh sholat tahajud, berdoa. Namun ini tidak masuk dalam kategori iktikaf, ya. Kalau iktikaf ya di masjid yang biasanya digunakan untuk Jumatan, yang digunakan untuk sholat berjamaah. Ini namanya masjid untuk iktikaf. Ya, jadi Nabi menggunakan itu, prakteknya Nabi iktikaf di masjid. Kemudian tentunya kalau sudah iktikaf itu sunnahnya menurut Sayyidatina Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, as-sunnatu 'alal mu'taqifi alla ya'uda maridun wala yashhada janazatan wala yamassam imra'atan wala yubashiruha wala yakhruja li hajatin illa lima la buta minhu, rawahu Abu Dawud. Jadi sunnah di dalam melaksanakan iktikaf di masjid itu berdiam diri, membaca Al-Quran, sholat sunnah, zikir, berdoa. Ya, silahkan. Kalau Aisyah pernah tanya kepada Nabi, apa Nabi yang dibaca waktu iktikaf? Ya kan? Nabi mengatakan, Quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf, lagi Maha Dermawan, lagi mulia, dermawan. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau telah senang dengan kemaafan. Fa'fu anni, maafkanlah kami ya Allah. Nah, itu doanya begitu. Allahumma innaka afuwun karim. Nah, silakan ditirukan Bapak Ibu. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa, ya, tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, berarti 4 ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau telah zat yang mencintai kemaafan, ya kan, Maha Pemaaf, dan Engkau sangat mulia dan dermawan, ya, maka ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Itu doanya. Nah, boleh doa itu sampai 1000 kali, ya kan. Kalau 1000 kali sudah habis, boleh membaca Al-Quran, boleh tahajud, boleh zikir, baca tasbih, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, subhanallah bihamdi, atau istighfar boleh astagfirullah, astagfirullah, atau doa-doa yang lain. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, yang jelas prakteknya Nabi mendekatkan diri sama Allah, banyak iktikaf di masjid. Silakan diniati, mungkin setelah Isya sampai subuh, atau mungkin kalau sangat terpaksa sekali, mungkin setelah taraweh pulang dulu, ya kan, bawa
istilahnya makan minum lagi kalau mungkin masih kurang, ya kan. Nanti jam 10 atau jam 11, nah kemudian i'tikaf lagi. Ada juga teman-teman yang mempraktekkan di masjid, di situ diadakan taraweh 1 juz. Nah, boleh, silahkan. Ya kan, kalau di Masjidil Haram selalu 1 juz ya setiap malam. Itu. Jangan malah Bapak Ibu sekalian di waktu Lailatul Qadar kita gunakan hanya berjalan-jalan di mall, hanya berjalan-jalan di mana yang tidak bermanfaat. Ini kita sangat rugi Bapak Ibu sekalian. Sangat rugi sekalian. Ya kan? Karena ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rohima anfurojilin dakhala ahli Ramadan hatta yang salika falam yukfar lahu. Nah, itu. Jadi rugi sekali bagi seorang laki-laki dia masuk dalam bulan Ramadan, menemui bulan Ramadan, sampai akhir bulan Ramadan belum diampuni dosanya. Masya Allah, ini rugi sekali karena ada peluang diampuni dosanya. Kalau dia nggak diampuni dosanya, Masya Allah, iman Bapak sekalian, ya kan, sangat disayangkan. Nah itu loh Bapak sekalian, sehingga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang 1000 bulan tadi sama dengan ibadah 1000 bulan dengan cara i'tikaf. Minimal Bapak Ibu sekalian, kalau umpama tidak bisa 10 malam yang terakhir, bisa diambil yang ganjil saja. Kata Nabi, taharrau fil asril awakhir fil witri. Nah, persungguhlah ibadah, ya kan, mencari Lailatul Qadar dengan i'tikaf, ya kan, di malam-malam yang ganjil, di malam-malam di 10 malam yang akhir yang ganjil. Jadi dipilih yang ganjil tok, 21, 23, 25, 27, 29. Itu. Inilah Bapak Ibu sekalian, semoga Allah menambah keimanan kita, semoga kita semuanya istiqomah di dalam menatapi Islam hingga husnul khotimah, dan semoga Allah menerima puasa kita. Demikian, jazakumullah khairan, akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.